Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita sampai pada ayat ke-246 dari surat Al-Baqarah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel, itu para pembesar-pembesar Bani Israel yang zaman mereka adalah setelah zaman Nabi Musa. Idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, utuskanlah bagi kami seorang raja yang dengan raja tersebut kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi tersebut menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Maka mereka berkata, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Tatkala diwajibkan atas mereka berperang, maka mereka pun berpaling kecuali hanya sedikit dari mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah yang lebih tahu tentang orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini adalah kisah tentang Bani Israel, tetapi setelah zaman Nabi Musa. Sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah mengatakan Nabi Musa alaihissalam wafat sekitar 14 abad sebelum Masehi. Itu ada yang mengatakan, sebagaimana perkataan Thahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam wafat sekitar 1380 sebelum Masehi. Adapun Masehi maksudnya lahirnya Nabi Isa ya. Jadi jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa sekitar 14 abad ya. Ini pendapat sebagian ahli tarikh, ahli sejarah. Kemudian di zaman Nabi Musa ya, belum ada kerajaan ya. Bahwasanya nabi-nabi Bani Israel sejak Nabi Yakub alaihissalam, kemudian anak-anaknya di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dan seterusnya hingga sampai Nabi Musa alaihissalam, tidak ada namanya kerajaan di Bani Israel. Kalau ada satu nabi meninggal dunia, maka akan digantikan dengan nabi berikutnya. Nabi-nabi itulah yang kemudian ya Bani Israel yasusuhumul anbiya, sebagian dalam hadis bahwasanya Nabi Bani Israel mereka diatur oleh nabi-nabi mereka. Terus hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Musa meninggal dunia, maka kenabian dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan mencari Nabi Khadir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, yang Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa berkata kepada muridnya yang membantunya menemani dia untuk mencari Nabi Khadir, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, maka kenabian dipegang oleh Yusha bin Nun. Disebutkan setelah di zaman Yusha bin Nun dan setelah Bani Israel keluar dari Tih, mereka
tersesat selama 40 tahun, yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka tidak bisa sampai menuju ke Palestina. Mereka terus disesatkan oleh Allah 40 tahun. Setelah itu mereka akhirnya masuk ke dalam Palestina. Ya, ada yang mengatakan mereka masuk ke Palestina dengan Nabi Yusha bin Nun, ada yang mengatakan dengan nabi yang lain. Tapi intinya setelah mereka masuk ke negeri Palestina, maka kemudian peraturan dirubah. Maka nabi tersebut, entah Yusha bin Nun atau nabi yang lainnya, menjadikan setiap suku dari Bani Israel, yang mereka ada 12 suku, masing-masing suku diangkat menjadi ada hakimnya yang untuk yang mengaturnya. Ada hakim yang mengatur masing-masing suku. Bisa jadi di antara hakim-hakim tersebut ada dari kalangan nabi, bisa jadi tidak. Tetapi 12 suku tersebut masing-masing ada hakim, maka dikenal dengan Asrul Qudat, yaitu masa para hakim. Jadi belum ada masa kerajaan. Jadi Bani Israel masih dibagi menjadi 12 suku dan masing-masing suku dipimpin oleh hakim mereka yang ditunjuk oleh nabi di zaman mereka. Sampai akhirnya mereka sering berperang sama penduduk sekitar Palestina. Jadi yang tentunya orang-orang tinggal di situ berbeda agama dengan mereka. Sehingga terjadi peperangan, terkadang Bani Israel yang menang, terkadang Bani Israel yang kalah, ya. Dan sampai akhirnya mereka tiba di suatu masa mereka mengalami kekalahan. Dan akhirnya sebagian mereka terusir dari negeri mereka dan anak-anak mereka tertawan. Ada yang mengatakan itu di zaman Nabi Samuel, ya. Nabi zaman apa? Samuel. Inilah yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah engkau melihat atau tidaklah engkau memperhatikan kepada pemuka-pemuka Bani Israel, disebut dengan Al-Mala'. Jadi para pemuka-pemuka ini mereka berkumpul untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Mereka kalah dalam perang, mereka terusir dan anak-anak mereka tertawan. Disebut dengan Al-Mala', ada yang mengatakan mereka disebut Al-Mala' karena mereka yamla'unal uyun, karena menarik perhatian. Kalau orang melihat mereka terpesona karena mereka para pembesar, karena nasab mereka, karena kekayaan mereka, karena kedudukan mereka. Ya, ini intinya para pembesar-pembesar mereka lah yang berdiskusi mewakili rakyat jelata dari Bani Israel. Kata Allah, Al-Mala' min Bani Israila min ba'di Musa, yang mereka dari keturunan Bani Israel. Sebenarnya kita ketahui Bani Israel maksudnya adalah keturunan anaknya Yakub alaihissalam. Karena Yakub namanya, Nabi Yakub alaihissalam namanya apa? Israel. Dan Israel, Nabi Yakub punya anak 12. Di antaranya adalah Binyamin dan Yusuf alaihissalam dan 10 saudara mereka. Dari 12 orang inilah kemudian beranak pinak yang semuanya disebut dengan Bani Israel. Di antara keturunan-keturunan tersebut muncullah nabi-nabi. Di antaranya Nabi Musa, di antaranya Nabi Harun, di antaranya Nabi Yusha bin Nun, dan seterusnya sampai kepada Nabi Samuel. Ya. Sampai kepada Nabi Samuel. Nah, kisah ini terjadi di zaman Nabi Samuel sebagaimana penjelasan banyak ahli tafsir. Karena mereka dalam kondisi kalah dalam peperangan, terusir, kemudian anak-anak mereka tertawan, akhirnya mereka berkata kepada nabi mereka, "Idz qalu nabiyyin lahum." Mereka berkata kepada nabi mereka. Nabi sini kurang begitu terkenal, ya. Makanya Allah datangkan dengan nakirah, qalu linabiyyin. Mereka berkata kepada sang nabi di antara mereka. Ada yang mengatakan Nabi Samuel atau Nabi Samuel, ya. Mereka berkata, "Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Kata mereka, "Wahai sang nabi, tunjuklah atau utuslah bagi kami seorang raja yang kami ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Karena mereka sebelumnya enggak punya raja sama sekali. Mereka enggak punya raja sama sekali. Sehingga mereka berperang tanpa ada raja yang memimpin. Hanya mungkin hakim-hakim, masing-masing kabilah, suku punya hakim.
atau dipimpin oleh seorang nabi ya. Dan seakan-akan sebagian ahli tafsir mengatakan mereka menyatakan kekalahan mereka karena tidak ada raja yang apa? Yang memimpin mereka. Sementara musuh mereka memiliki raja. Maka kami butuh raja untuk mempersatukan kami dan memerangi mereka. Maka utuslah bagi kami seorang raja agar kami bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sang nabi menyampaikan kepada mereka ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi tersebut berkata, Nabi Samuel, bisa jadi kalau diwajibkan atas kalian berperang, nanti diutus raja, kemudian kalian wajib berperang, nanti kalian enggak mau perang nanti. Katanya mau jihad nanti karena berat, jihad tidak mudah, musuh kalian besar. Musuh kalian banyak ya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya mereka tidak diwajibkan untuk berperang. Mereka tidak wajibkan untuk berperang ketika itu. Di antara sebabnya karena mereka tidak kuasa melawan musuh-musuh mereka yang jumlahnya sangat banyak. Mungkin mereka tidak punya kemampuan sehingga mereka harus terusir dari negeri mereka. Makanya sang Nabi berkata, artinya sekarang kalian dalam keringanan. Kalian tidak wajib untuk berperang. Karena jihad itu ada syarat dan ketentuannya. Tapi kalau sudah diutus raja kepada kalian, kalian harus berperang. Maka sang Nabi khawatir, sang Nabi berkata, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan nanti kalau sudah diutus raja untuk kalian, nanti kalian malah tidak mau berperang. Maka mereka berkata, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kata mereka, ngapain kami tidak berperang? Kondisi kami memaksakan kami harus berperang. Kenapa kami sudah terusir dari negeri kami? Tidak ada yang lebih sedih dan pilu daripada terusir dari kampung halaman. Ini kami sudah tinggal di Palestina, sudah beranak pinak, kemudian sekarang kami diusir, kalah dalam peperangan, ini diusir oleh musuh. Yang kedua, wa abnaina wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami telah terusir dari negeri kami dan kami telah terusir dari anak-anak kami. Artinya anak-anak mereka ada yang tertawan. Jadi ngapain lagi dah? Seakan-akan bagi mereka kehidupan sudah tidak ada artinya kalau harus terusir dari negeri sendiri dan harus terpisah dari anak-anak. Sehingga mereka misalkan mengatakan enggak mungkin kami enggak mau perang. Kami pasti mau perang karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berperang. Alasan sudah sangat kuat bagi kami untuk nekat mati. Kenapa? Karena kami sudah terusir dari negeri kami dan kami sudah terpisah dari anak-anak kami. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Tatkala diwajibkan atas mereka berperang, ternyata mereka berpaling tidak mau perang kecuali hanya sedikit di antara mereka. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang zalim, yang berbuat dosa, diwajibkan tidak mau menjalankan kewajiban. Ini kesimpulan dari kejadian bagaimana mereka minta diutus seorang raja, kemudian dikhawatirkan mereka tidak mau berperang, mereka ngeyel, kata mereka kami akan berperang. Ketika diutus raja ternyata mereka pada kabur kecuali cuma sedikit. Adapun perinciannya Allah lanjutkan setelahnya. Perincian dari kisah. Jadi Allah sampaikan secara global, kemudian Allah sampaikan perincian. Itu di antara metode Al-Qur'an. Disampaikan secara global baru kemudian dirinci. Bagaimana perincian kisah tersebut? Kata Allah, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Maka nabi mereka berkata, mungkin nabi tersebut berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Allah beri wahyu kepada sang nabi, Nabi Samuel atau Nabi Samuel. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Ini dalil bahwasanya sang nabi sayang kepada umatnya. Sang nabi khawatir nanti kalau diwajibkan kalian malah susah. Kalau sudah diwajibkan, kalau kalian tinggalkan kan dosa. Tapi kalau tidak diwajibkan berperang, kalian tidak berperang, kalian tidak berdosa. Kalian tidak berdosa. Tapi kalau sudah diwajibkan kalian tinggalkan, maka itu ada hukumnya dosa. Maka nabi tersebut sayang jangan-jangan nanti kalau diwajibkan perang kalian tidak mampu. Tapi mereka ngeyel, mereka bilang ngapain kita tidak mampu? Kita pasti nekat. Apa artinya kehidupan kalau kita sudah diusir dari negeri dan dipisahkan dari anak-anak? Kemudian sang nabi berkata,
Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Saya katakan mungkin sang nabi berdoa atau diberi ilham oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah telah memilih raja yang mereka minta tersebut namanya Talut. Kata sang nabi, Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengutus Talut untuk kalian sebagai raja. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Setelah Nabi bilang Allah sudah utus Talut, mereka ternyata tidak puas. Ini di antara akhlak Bani Israel ya. Sudah dibilang Nabi yang bilang masih ngeyel. Sudah bilang Allah yang pilih masih apa? Ngeyel. Maunya mereka yang pilih ya. Nabi sudah bilang innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Mereka bukan yang minta diutus raja. Ini langsung yang milih bukan saya lagi. Langsung siapa? Allah. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengutus Talut untuk jadi raja bagi kalian. Mereka protes. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka bilang kok bisa Talut yang jadi raja kami? Sementara ya kami lebih utama untuk berkuasa dan dia tidak punya harta. Jadi Talut ini ternyata orang biasa, rakyat jelata. Di Bani Israel ada pembesar-pembesar dan keturunan pembesar-pembesar, ada nasab-nasab yang di situ orang-orang pembesar. Talut ini dari nasab yang bukan nasab-nasab para pembesar. Ini yang pertama, dia bukan dari nasab yang mulia yang artinya para pembesar-pembesar. Yang kedua dia enggak punya duit. Seandainya dia tidak memiliki nasab yang tinggi tetapi dia punya duit, tidak apa-apa. Ini dua-duanya enggak ada. Dia bukan dari keturunan nasab yang mulia. Yang kedua, dia tidak punya harta. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka protes kenapa Allah pilih dia. Ya. Maka Nabi Samuel menjelaskan, in qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sungguhnya Allah telah memilih dia untuk menjadi raja kalian dan Allah tambahkan pada Talut, Allah berikan kepada beliau bastah, yaitu keluasan fil ilmi wal jism. Dia punya ilmu yang luas dan dia punya tubuh yang kuat. Allah yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha luas ilmunya. Baik, jadi inilah di antara kebejatan Bani Israel ya. Mereka sendiri yang minta Allah pilihkan raja, sudah dipilih oleh raja, mereka protes. Kemudian mereka bertanya ya, kenapa Talut yang jadi raja? Mereka punya pandangan yang mereka berharap mereka yang jadi raja dari keturunan mereka. Karena disebutkan Bani Israel, ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir, Bani Israel secara umum terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang di situ keturunan para ulama yang suku-sukunya biasanya menjadi orang-orang alim. Yang satu sukunya bagian kekuasaan, pejabat-pejabat. Jadi menurut mereka yang harus menjadi raja harusnya yang keturunan pejabat-pejabat. Ya, keturunan pejabat yang punya nasab yang tinggi, yang punya harta yang banyak. Nah, Talut ini bukan dari golongan tersebut. Ada yang mengatakan Talut dari keturunan Binyamin. Ya, dan dia tidak memiliki harta dan dia bukan dari keturunan suku yang biasanya jadi pejabat. Dan akhirnya sang Nabi menjelaskan kenapa Talut yang dipilih. Allah lebih tahu daripada kalian. Kalian menyangka kalau mau jadi raja harus darahnya darah biru, harus punya duit banyak. Tidak harus. Kalau mau jadi raja yang bisa memimpin tidak harus darahnya biru dan tidak harus berduit banyak. Yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin adalah seorang yang pintar, berilmu untuk mengatur rakyat, apalagi mengatur pasukan. Terutama raja yang kalian minta adalah raja untuk berperang. Maka raja tersebut harus memiliki tubuh yang kuat. Ya atau tidak? Makanya Allah mengatakan,
Kata Nabi tersebut, Innallaha astafa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah menjadikan Talut kuat ilmunya dan kuat badannya. Inilah yang cocok jadi raja, bukan seperti persangkaan kalian. Bahkan ada yang mengatakan Talut seperti perkataan Tahir bin Ashur, Talut itu dari kata tul yang artinya tinggi. Jadi Talut ini orang yang tinggi. Orang yang tinggi, kuat, ilmu, mengatur pasukan, jago, dan ini yang dibutuhkan untuk jadi raja untuk berperang. Duit buat apa? Kalau duit tapi enggak tahu berperang, ya, enggak tahu mengatur, ya, nanti pikirannya duit melulu, ya, pikirannya duit melulu, enggak bisa ngatur rakyat. Kemudian sang Nabi berkata, Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, atau ini firman Allah, Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Kekuasaan adalah milik Allah. Allah kasih siapa yang Allah kehendaki. Tidak harus kepada darah biru, pada darah merah juga bisa dikasih. Tidak harus kekuasaan tersebut diberikan kepada orang berharta banyak. Siapa yang Allah ingin kasih, Allah kasih. Wallahu wasi'un alim, dan Allah karunia-Nya luas, tidak hanya terbatas pada para pembesar, para pejabat, para berdarah biru, tapi juga Allah memberi karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan alim, dan Allah yang mengetahui siapa yang berhak Allah kasih, siapa yang tidak berhak Allah kasih. Taib. Akhirnya Nabi tersebut mengatakan Talut jadi raja. Apakah mereka terima? Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyatakan mereka masih belum terima. Ini Bani Israel nih, ngeyel ya. Bani Israel ini suku yang paling suka ngeyel ya. Kalau kita baca kisahnya bersama Nabi Musa, mereka sering kurang ajar sama Nabi apa? Musa ya. Nabi Musa saja mereka kurang ajar, apalagi kepada Nabi Samuel yang tidak terkenal seperti Nabi apa? Musa. Apalagi dalam kondisi mereka kalah perang ya. Sehingga penghormatan mereka kepada sang Nabi mungkin lebih kurang ya. Kurang kepada sang Nabi. Sehingga ketika sudah dijelaskan bahwasanya yang dipilih Talut dan syubhat yang mereka sampaikan sudah dibantah. Syubhatnya apa? Mereka menyangka kalau raja harus darah biru dan punya duit banyak. Dibantah atau tidak? Dibantah oleh sang Nabi. Namun apakah mereka terima? Menurut Ibnu Jarir At-Tabari mereka belum terima. Mereka minta mana buktinya? Kalau memang Allah pilih Talut. Nah ini yang ngomong Nabi masih enggak percaya. Kata mereka mana buktinya? Kalau Allah milih siapa? Talut. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sang Nabi berkata kepada mereka, sungguhnya ayat mulkihi, sungguhnya tanda bahwasanya Talut akan menjadi raja. An ya'tiyakumut tabutu fi sakinah, akan datang tabut itu sonduk min khashab, yaitu semacam peti ya, terbuat dari apa? Kayu. Tabut ini mereka sudah kenal. Ada dua pendapat di dalam ahli tafsir yang mengatakan itu pertama kali tabut turun kepada mereka. Namun pendapat yang lebih tepat, tabut, sunduk atau peti tersebut mereka sudah kenal sebelumnya. Mereka tahu ada peninggalan yang mereka istilahnya mereka jadikan pegangan. Ini adalah bertuah tabut tersebut. Karena situ ada peninggalan dari sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka namun tabut tersebut hilang ketika terjadi peperangan. Tabut tersebut, sunduk tersebut, peti tersebut dirampas oleh musuh. Dirampas oleh musuh. Maka sang Nabi berkata, di antara tanda bukti bahwasanya Talut akan menjadi raja, nanti akan datang tabut yang kalian sudah kehilangan, tabut tersebut sudah sejak lama. Tabut yang kalian kehilangan, yang kalian cari-cari akan datang dengan sendirinya yang bawa malaikat. Tahmiluhul malaika, malaikat akan bawa. Sebagian tafsir mengatakan tabut tersebut diturunkan di rumahnya Talut. Dibawa oleh malaikat dari atas, diturunkan, dan mereka menyaksikan bagaimana tabut tersebut turun. Dan Bani Israel sudah sering melihat mukjizat. Sudah sering atau tidak? Sering lihat Nabi Musa
keluarkan tongkat jadi ular, kemudian tangan bercahaya, laut terbelah, laut tertutup, orang dihidupkan lagi ya, dengan dipukulkan sebagian dari bagian anggota sapi yang disembelih. Kemudian manna wa salwa ya. Mereka dapat mujizat banyak sekali. Batu dipukul keluar keran 12 keran. Mereka sudah sering lihat apa? Mukjizat. Ketika mereka ngeyel, Allah angkat gunung di atas, kalau enggak mau jalankan Taurat akan ditimpakan. Mereka lihat gunung sudah jalan ikut mereka di atas. Kalau masih ngeyel, gunungnya bakalan apa? Jatuh. Jadi mereka sering lihat mukjizat. Ya. Di antara mukjizat yang mereka lihat, mereka bilang, mana bukti bahwasanya Talut jadi raja? Maka sang nabi mengatakan, nanti akan datang tabut yang kalian tunggu-tunggu tersebut, akan turun di rumahnya si Talut, dan yang bawa langsung malaikat. Tahmiluhul malaikah, yang datang yang bawa langsung malaikat. Fihi sakinatun min rabbikum. Dalam tabut tersebut ada sakinah, ada ketenangan dari Rabb kalian. Nah, ketenangan di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia suatu yang abstrak atau suatu yang konkret yang ada dalam tabut tersebut? Ada yang mengatakan suatu yang abstrak. Artinya kalau tabut tersebut dibuka ketika mereka sedang berperang, mereka akan merasakan ketentraman, seperti ada aura ketentraman yang Allah keluarkan dari tabut tersebut sehingga mereka menjadi tenteram. Ini pendapat. Ada yang mengatakan, sebagian salah mengatakan ketentraman itu maksudnya ada sesuatu, entah apa yang muncul berupa sesuatu yang konkret. Ada yang mengatakan semacam hewan, ada yang mengatakan semacam benda, ya intinya ada yang mengatakan semacam tempayan yang situ biasanya jantung para nabi dicuci di situ. Intinya yang khilaf di kalangan para salaf, tetapi ada sesuatu dalam sunduk tersebut, dalam peti tersebut yang menjadikan mereka tentram, entah apakah dia suatu yang abstrak atau suatu yang konkret, khilaf di kalangan para ahli tafsir. Kemudian wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dan juga di situ ada sisa-sisa dari peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun? Ada khilaf juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan adapun peninggalan Nabi Musa adalah tongkat Nabi Musa di situ. Jadi tabutnya panjang, sunduknya panjang. Petinya tersebut panjang, di antaranya masih ada tongkat Nabi Musa di situ. Ini pendapat. Ada yang mengatakan di situ juga ada potongan-potongan dari Taurat yang masih tersisa. Ada yang mengatakan alwah, yaitu Taurat yang Allah tulis di lempengan batu yang kemudian pecah karena Nabi Musa ketika membawa wa alqal alwaha, ketika dia melihat Bani Israel, dia pulang dari Bukit Sina membawa perintah Allah sampai ke tempat Bani Israel, ternyata Bani Israel sedang menyembah sapi. Maka Nabi Musa pun marah, wa alqal ahwa, dia pun lempar lauh tersebut, maka pecah. Nah, pecahan tersebut diantaranya dimasukkan dalam sunduk tadi. Ini pendapat. Adapun peninggalan Harun, ada yang mengatakan adalah sorban yang biasa dipakai oleh Harun, ada di situ. Ininya sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dengan Nabi Harun, dan ada sakinah. Kata sang Nabi, tahmiluhul malaikah, dan akan dibawa oleh malaikat turun ke rumahnya siapa? Talut. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguhnya itu semua ada tanda bagi kalian jika kalian beriman. Masih ragu lagi ini kalau ini pilihan Allah. Jadi sudah datang banyak dalil bahwasanya memang Talut dipilih oleh Allah. Ini menceritakan tentang ngeyelnya Bani Israel, bejatnya Bani Israel, akhlak yang buruk Bani Israel kepada Nabi ya. Kalau Nabi saja mereka tidak nurut, apalagi ustadz. Nabi mereka aja ngeyel kayak begini ya. Luar biasa Bani Israel. Akhirnya ketika mereka melihat malaikat turun bawa sunduk tadi, selesai. Ya sudah, memang Talut jadi apa? Dengan berat hati akhirnya mereka mengakui Talut sebagai apa? Sebagai raja. Dan ini dalil bahwasanya terkadang seorang tidak menginginkan sesuatu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang menginginkan sesuatu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang atur. Talut sama sekali tidak terbetik dalam dirinya mau jadi raja. Bahkan dia di luar dari pembicaraan karena dia tidak keturunan raja dan dia tidak punya duit. Dia hanya orang biasa aja. Tetapi ketika dia tidak dianggap sama sekali, justru dia yang diangkat menjadi apa? Jadi raja. Akhirnya setelah Talut diangkat menjadi raja, maka mereka pun siap untuk berperang sebagaimana janji mereka. Ngapain kita? Kita harus berperang. Sudah ada raja sekarang. Kita akan perang melawan musuh. Musuh punya raja, kita juga punya raja. Musuh punya raja, kita juga punya raja.
Kita akan berperang, raja kita pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dikumpulkanlah pasukan, ribuan pasukan Bani Israel untuk menyerang musuh, yaitu yang tinggal di Palestina, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma fasala Talut bil junudi." Tatkala Talut ini dalam perjanjian lama namanya Saul. Kalau dalam Bible namanya apa? Saul. Di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian tadi nabinya siapa namanya? Samuel ya. Falamma fasala Talut, jadi namanya disebut kalau sebagian ahli tafsir seperti Tahir bin Ashur rahimahullah berkata, namanya Saul tapi gelarnya Talut karena dia tinggi. Talut dari Tala artinya tinggi. Badannya besar. Akhirnya dia pun bawa pasukan, ribuan pasukan. Falamma fasala Talutu bil junudi, tatkala dia bawa pasukan Bani Israel. Qala inna Allah mubtaliikum binahar, maka Talut memberi kabar ya. Memberi kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Talut berkata, "Inna Allah mubtaliikum binahar." Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Kita nanti mau perang, kita akan lewat sungai. Sepertinya jarak antara mereka, ada pemisah antara mereka dengan musuh, ada apa? Sungai. Atau mereka harus melewati sungai untuk bisa sampai pada musuh mereka. Tapi dia sudah ingatkan, kalian akan diuji dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari sungai tersebut, maka bukan dari pasukanku. Enggak usah ikut jihad. Ini jihad bukan dibutuhkan cuma jumlah yang banyak, tetapi kekuatan iman yang benar ketika mau jihad. Siapa yang minum dari sumber tersebut, sepertinya perjalanan jauh dan mereka kehausan. Dan mereka bakalan apa? Kehausan. Perjalanan jauh, kalian akan kehausan dan kalian akan melewati sungai, tapi ingat sungai tersebut ujian dari Allah. Kalau kalian haus, kalian jangan minum. Siapa yang minum dari sungai tersebut mundur, bukan lagi tidak boleh ikut perang sama aku. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum bukan dari golonganku. Waman lam yata'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak minum dari sungai tersebut, maka dia ikut perang bersamaku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Kalaupun sangat kehausan, boleh cuma satu apa namanya? Satu ciduk. Seciduk tangan, cuma satu ciduk tangan. Sudah, tidak boleh dua kali, cuma apa? Satu kali. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Kalau sudah sangat-sangat tahu tidak kuat lagi, boleh satu tangan. Adapun kalau berlebihan, mundur, enggak bisa. Ini ujian berat. Ini aturan dari Tuhan. Bukan aturan saya, aturan dari siapa? Tuhan, ya. Dan aturan ini sepertinya menyelisihi logika seseorang. Namanya logika seseorang kalau mau perang harus minum dulu, tidak? Harus kuat. Kalau haus gimana mau perang? Tapi ini harus beriman. Ini masalah iman sekarang. Yang imannya diuji pada perkara yang merupakan pendukung perang. Namanya perang, orang jangan kehausan, ya tidak? Kalau haus gimana mau perang? Tetapi justru ujiannya jangan minum. Ini ujiannya berat. Tinggal mau beriman atau tidak. Kalau tidak minum pasti bisa lolos. Kalaupun boleh cuma satu apa? Tegukan. Tapi kalau minum mundur, nggak bisa ikut perang. Ini ujian berat. Karena mereka tahu mereka bakalan menempuh jalan yang jauh. Bisa jadi musim panas. Dan mereka tahu mereka akan kehausan. Dan mereka tahu mereka akan melewati sungai dan semua air minum tinggal diciduk. Tetapi ternyata dilarang untuk diciduk kecuali satu cidukan. Sudah aturannya jelas. Ribuan orang pun berjalan bersama Talut. Falamma jawazahu fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ternyata mereka pada minum. Hanya sedikit yang tidak minum. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang tidak minum dalam Sahih Bukhari hanya sekitar 300 sekian orang, 300 belasan orang.
mirip seperti jumlah peserta perang Badar. Ribuan yang lain gugur, tidak bisa ikut perang. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, "Haddatsani ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badran." Para sahabat Rasulullah sallam dari kalangan mereka yang ikut perang Badar pernah menyampaikan kepadaku, annahum kanu iddata ashabi Talut alladzina jawazu ma'ahu nahara. Sungguhnya jumlah peserta perang Badar itulah jumlah pasukannya Talut yang mereka berhasil menyeberang sungai. Bid'ata asyrata wa thalathami'ah. Itu 300 dan belasan. 300 dan belasan. Ada yang bilang 319, ada yang 314, ada yang 315. Pokoknya 310 lebih sekian. Qala al-Bara' la wallahi ma jawaza ma'ahu an-nahara illa mu'min. Demi Allah tidak ada yang melewati sungai tersebut bersama Talut kecuali orang yang beriman. Ini Allah sebutkan tadi. Nabi sudah ingatkan Nabi Samuel, nanti kalau diwajibkan perang kalian banyak yang mundur. Ternyata benar. Ribuan yang mundur, cuma tinggal 300 sekian. Repot, musuhnya banyak. Allah lanjutkan, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Maka tatkala Talut dan orang-orang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai tersebut, 300 sekian. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Mereka mendapati musuh sangat banyak. Maka sebagian mereka dari orang beriman tersebut yang imannya mungkin agak lemah, mereka ada dua, ada yang imannya kuat, ada yang imannya, tapi mereka semua orang beriman. Orang beriman ada dua, ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Di antara mereka ada yang berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Hari ini kita enggak bisa lawan Jalut, enggak bisa kita lawan mereka. Kita cuma 300 sekian, mereka ribuan. Gimana mau lawan mereka? Artinya mereka bukan mundur, tapi ya sudahlah. Artinya kita bakalan apa? Kalah. Kita bakalan kalah. Mereka tetap berjihad, tapi kita bakalan apa? Kalah. Maka Allah menyebutkan sekelompok orang yang imannya sangat kuat, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan janji Nabi Samuel, dengan janji Allah bahwasanya mereka akan menang. Kata Allah, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Dan berkatalah orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah di hari kemudian. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mereka cuma ingatkan teman-temannya, sudahlah kita sabar. Kalau mau menang harus apa? Sabar. Kalau enggak sabar enggak bisa menang. Kenapa? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena ikhwan, ini faedah luar biasa. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah maka bersabar. Allah berfirman wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Bisa jadi orang beriman tapi kurang bersabar. Bisa jadi bersabar namun tidak dilandasi oleh iman. Gabungkan dua-duanya. Wasta'inu bis sabri was salat. Sabar. Sambil ikhtiar tapi bersabar. Bersabar, husnudzon kepada Allah, serahkan kepada Allah, sabar, jangan ngamuk-ngamuk, jangan teriak-teriak, jangan banting-banting, jangan lempar piring. Insyaallah ada solusi. Insyaallah ada solusi. Solusinya dari siapa? Dari Allah. Caranya bagaimana? Urusan Allah. Allah yang kasih solusi. Di luar pada nalar kita, di luar pada nalar kita. Kalau kita enggak bersabar, maka kita akan mencari solusi. Terkadang kita berhasil menyelesaikan permasalahan, ternyata efek sampingnya banyak. Ternyata efek sampingnya banyak, ternyata efek negatifnya banyak. Ini adalah salah satu dari faedah dari ayat ini. Bahwasanya siapa yang bersabar kelihatannya sulit, namun Allah bersamanya. Dan siapa yang bersama Allah, dia akan berhasil. Dan solusi dari Allah dan tidak ada efek apa? Negatifnya insyaallah taala. Maka yang beriman mengingatkan kepada yang imannya lemah tadi. Wallahu ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu-ibu hafal itu. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau ibu bersabar, insya Allah masalah banyak selesai. Kalau tidak bersabar,
Ya. Piring bisa habis di rumah ya. Sampai ada yang bercanda, enggak tahu benar atau tidak. Itu piringnya sudah lempar terus, makanya sekarang dibelikan piring plastik. Biar kalau dilempar tidak pecah-pecah. Kalau piring beling pecah melulu, rugi suaminya ya. Lempar piring plastik enggak ada masalah ya. Jangan sedikit-sedikit lempar apa? Piringnya. Ada kawan saya ribut cerita, dia ribut sama istrinya. Istrinya bawa semacam pedang kecil dengan sarungnya. Kata dia, mati saya sudah hari ini. Ini tidak melawan, dia bersabar. Ternyata istrinya nggak jadi bunuh dia, cuma dipukul pakai sarungnya doang. Wallahu ma'as sabirin. Itu bukan pengalaman saya, bukannya. Padahal teman tersebut jagoan. Ya. Tapi ya sudahlah. Alhamdulillah perkara apa? Selesai. Jadi bersabar. Ada seorang wanita suaminya ngamuk kemudian pergi dari rumah. Maka sang wanita bersabar. Dia cuma duduk di rumah kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai suaminya datang kembali. Dengan bersabar. Kalau tidak bersabar maka dia mulai maki-maki suaminya di WhatsApp, mulai ditelepon maki-maki, maka efek sampingnya panjang. Ya, efek sampingnya panjang. Wallahu ma'as sabirin. Ibu sudah hafal ibu? Coba bilang wallahu ma'as sabirin. Masya Allah. Semoga ibu menjadi wanita-wanita yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mereka pun bertempur. Jumlah yang sedikit melawan jumlah yang banyak. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Tatkala mereka mulai mubarazah, sudah mulai muncul berhadapan, mereka sudah memunculkan diri untuk melawan Jalut. Walamma barazu, yaitu mereka muncul berhadapan. Barazu itu artinya nampak. Kalau mereka mulai nampak untuk berhadapan Jalut dan pasukannya. Jalut dari musuh, pimpinan musuh dan pasukannya. Maka mereka berdoa kepada Allah. Qalu rabbana afrik alaina sabra. Itu yang mereka lakukan terlebih dahulu, berdoa, tawakal kepada Allah. Mereka tidak bersandar kepada diri mereka. Qalu rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Afrik itu seperti kita numpain air. Afrik. Jadi mereka bilang, ya Allah, curahkan kepada kami, bukan sabar sedikit-sedikit, sabar sebanyak-banyaknya. Karena ngelawan ini tidak gampang. Jumlah mereka cuma ratusan, musuh ribuan. Dan kemungkinan persenjataan mereka juga lemah, tidak seperti persenjataan apa? Musuh. Jadi mereka minta kepada Allah bukan sabar sedikit, mereka, ya Allah, curahkan kami sabar sebanyak-banyaknya. Tumpahkan seperti menumpahkan air dari ember. Langsung bruz gitu, sabar sebanyak-banyaknya. Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami untuk jangan lari mundur. Jangan mundur, tetap tegar berperang. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Mereka menang. Mereka menang. Di luar dugaan mereka menang. Lihatlah perbedaan antara sekelompok mereka yang bersandar kepada diri mereka dengan sekelompok mereka yang bersandar kepada Allah. Sebelumnya ribuan Bani Israel mengatakan, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ngapain kami tidak perang? Kami sudah diusir, kami anak-anak kami ditawan. Jadi mereka bersandar kepada diri mereka. Mereka pede bahwasanya mereka tidak bakalan apa? Kabur. Lihat. Bersandar kepada siapa? Bersandar kepada diri sendiri. Akhirnya gagal. Ketika mereka pede dengan diri mereka, kami tidak bakalan kabur karena kami sudah terusir dari negeri kami dan kami sudah terpisah dari anak-anak kami. Ngapain kami kabur? Kami pasti berperang. Ternyata mereka kabur, mereka mundur. Ketika kelompok yang sedikit ini bersandar kepada Allah, Allahumma sabirin, afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Mereka berdoa, ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan kokohkanlah kaki kami. Mereka menang. Tatkala mereka bertawakal kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsirah. Betapa banyak
betapa sering golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang besar biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah menolong kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin ketika perang Badar, wa antum adillah, padahal kalian jumlahnya cuma sedikit. Akhirnya ketika mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menang. Kata Allah, "Fahazamuhum biiznillah." Maka mereka pun berhasil mengalahkan Jalut dan pasukannya. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud, muncullah Nabi Daud. Ini baru pertama kali Nabi Daud muncul alaihissalam. Sang pemuda yang jago. Nabi Daud alaihissalam melawan Jalut. Ternyata yang bunuh Jalut bukan Talut, tapi siapa? Daud alaihissalam. Talut juga jago, tapi dia sang pemimpin, dia yang mengatur. Ternyata di antara pasukannya, di antara 300 sekian orang tersebut ada siapa? Daud. Bagaimana cara Daud membunuh Jalut? Maka Israiliyat, kabar-kabar Israel namun tidak ada yang sahih menyebutkan bahwasanya Nabi Daud ini pengembala kambing dan dia suka ketapel serigala kalau ada yang ganggu kambing-kambingnya. Dia mengembalakan kambing-kambing ayahnya. Dan kita tahu para anbiya adalah pengembala kambing. Maka dia kalau ada serigala dia sudah terlatih melempar batu dari jauh kemudian mengenai serigala tersebut. Ketika terjadi perang antara pasukan Talut dengan pasukan Jalut, maka muncullah sang pemimpin Jalut mengajak duel. Enggak ada yang berani lawan Jalut. Siapa yang maju depan Jalut pasti gugur. Maka Daud yang maju. Maka dia ambil ketapelnya, dia putar-putar kemudian dia lemparkan persis mengenai kening Jalut, maka Jalut pun mati. Pecah kepalanya, kemudian dia datang, dia ambil pedangnya Jalut, kemudian dia penggal kepala Jalut. Ini disebutkan dalam buku tarikh dan buku tafsir, tapi tidak ada sanadnya yang sahih. Ya. Bisa jadi demikian. Bisa jadi memang Daud alaihissalam maju berperang seperti biasa, duel, tidak dari jauh, berperang depan. Dan itu bagi saya lebih jantan. Artinya dia maju ke depan, kemudian duel sebagaimana biasanya, bukan lempar dari jauh. Tapi ini wallahu alam bisawab. Yang intinya Allah mengabarkan Daud membunuh siapa? Jalut. Entah bagaimana caranya wallahu alam bisawab. Wa qatala Dawudu Jalut. Maka Daud pun membunuh Jalut. Wa atahu Allahul mulka, dan akhirnya Daud yang menjadi raja setelah itu. Ada yang mengatakan ketika Talut melihat Daud hebat, maka dia mengalah. Maka dia menyerahkan kerajaannya kepada siapa? Kepada Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan Talut akhirnya terpesona dengan Daud, maka dia nikahkan putrinya dengan Daud alaihissalam. Kemudian setelah dia meninggal atau sebelum meninggal dia memberikan kerajaan kepada Daud alaihissalam. Maka Daud, kata Allah, wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Maka Allah berikan kepada Daud al-mulka, kerajaan, wal hikmah, kenabian. Jadilah dia seorang nabi sekaligus apa? Raja. Dan ini baru dalam sejarah Bani Israel ada nabi sekaligus raja, dialah Daud alaihissalam. Kemudian setelah itu anaknya Sulaiman alaihissalam. Yang pertama kali jadi raja sekaligus nabi adalah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ketika dia meninggal lanjutkan oleh putranya Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ya. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Daud apa yang Allah kehendaki. Son atalabusin, di antaranya dia pandai membuat baju perang, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sejak itulah maka disebut dengan Asrul Muluk, periode kerajaan. Jadi Bani Israel secara sejarah terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama namanya Asrul Anbiya atau Asrul Nubuwah, yaitu zaman para nabi, tidak ada raja. Sejak Nabi Yakub alaihissalam. Setelah Nabi Yakub, Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Kemudian setelah itu nabi terus sampai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Yusha bin Nun. Setelah itu berubah menjadi fase atau periode kenabian menjadi periode al-qudat, yaitu periode para hakim, para qadhi. Ketika mereka sudah kembali tinggal di Palestina, maka Bani Israel terbagi menjadi 12 suku dan masing-masing suku ada qadhinya. Ada hakimnya, maka disebut dengan Asrul Qudat. Selama mereka tinggal di Palestina, mereka sering bertengkar, berperang sama penduduk asli Palestina.
Mereka sering berperang sampai tiba di zaman Nabi Samuel. Akhirnya mereka minta untuk diangkat seorang raja, jadilah siapa? Talut. Setelah Talut kemudian siapa? Daud. Setelah Daud kemudian siapa? Sulaiman. Nah, sejak zaman Talut disebut dengan Asrul Muluk, periode raja-raja. Periode raja-raja. Raja Talut, Raja Daud, kemudian Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka terjadi perpecahan, jadilah dua kerajaan. Satunya kerajaan Israel Raya, satunya kerajaan apa saya lupa. Ya, jadi dua kerajaan. Kemudian dua kerajaan itu kalau nggak salah kerajaan Israel, kerajaan Yahuda, saya lupa ya. Tapi dua kerajaan. Kemudian mereka sering perang saudara sampai akhirnya hilanglah kerajaan Yahudi, hilanglah kerajaan Bani Israel. Kemudian mereka terpecah-pecah, mereka karena sikap mereka yang bejat, mereka dimusuhi sama di sana sini, dibunuh di sana sini, termasuk dibunuh oleh Hitler ya. Sampai akhirnya mereka kembali lagi sekarang di Palestina untuk membangun Israel Raya. Tetapi Asrul Muluk, masa kerajaan dimulai dari Talut. Faham ya? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ardu, walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Kalau bukan Allah menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan kepada alam semesta. Artinya, kalau tidak ada yang berjihad, kalau seandainya Talut tidak diangkat oleh Allah, tidak ada yang menghalangi Jalut, maka terjadi kemaksiatan, terjadi kesyirikan di mana-mana. La fasadatil ardu. Bumi akan rusak, dipenuhi dengan kemaksiatan dan dipenuhi oleh dengan kesyirikan dan kekufuran. Tetapi dengan disyariatkan jihad, peperangan, maka terhentilah atau berkuranglah kerusakan tersebut. Ada di antara manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah, di antara manusia-manusia yang taat kepada perintah Tuhan. Kalau tidak demikian maka semuanya akan rusak, akan penuh dengan kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, tapi Allah memiliki karunia, Allah berikan kepada semesta alam. Setelah itu ayat yang terakhir Allah berfirman, "Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq." Itu adalah ayat-ayat dari Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk dari nabi-nabi yang diutus. Artinya ini kisah Bani Israel. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Para Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah tidak berinteraksi dengan Yahudi. Tetapi dia bisa tahu tentang kisah-kisah Yahudi. Bahkan kisah detail seperti ini. Ada Samuel, ada Talut, ada Daud, bagaimana kisahnya. Bagaimana ngeyelnya Bani Israel. Ini menunjukkan bahwasanya dia seorang nabi. Karena dari mana dia dapat ini? Kalau bukan dari Tuhan Rabbul Alamin yang mengetahui kejadian masa lalu maupun masa depan. Makanya Allah mengatakan, "Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq." Inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau dengan benar wahai Muhammad. Wa innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau adalah seorang nabi. Di kalangan nabi-nabi yang diutus, di antara dalilnya adalah engkau mengetahui kisah Bani Israel padahal tidak ada yang pernah cerita sama kamu. Makanya saya pernah lihat di YouTube seorang pendeta Yahudi. Dia bilang kita harus mengakui Muhammad ini memiliki maksudnya suatu tanda dari Tuhan. Kenapa? Dia sebutkan, saya dengar langsung di YouTube dia. Karena Muhammad ini tinggal di Mekah. Di Mekah tidak ada komunitas Yahudi. Komunitas Yahudi semuanya di mana? Di Madinah atau di Khaybar, karena mereka menunggu kedatangan nabi terakhir yang akan berhijrah di daerah penuh dengan korma, dan Mekah bukan kebun. Tidak ada kebun di sana. Sehingga tidak ada komunitas Yahudi di sana. Yahudi adanya di Madinah, di Mekah. Tetapi kenapa ketika Nabi Muhammad di Mekah banyak ayat-ayat turun tentang Bani Israel? Dan dia tidak pernah berinteraksi dengan Bani Israel. Tidak lain menunjukkan memang dia diberi wahyu oleh Tuhan. Demikian kata pendeta Yahudi. Dan di antara orang-orang Nasara ada orang Yahudi, ada yang mengakui Nabi Muhammad seorang nabi, ada. Dan itu disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa di zaman dia ada orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi Muhammad adalah nabinya Arab, faham? Bukan nabi kami. Dia tidak mengatakan Muhammad pendusta, enggak. Dia Muhammad benar, buktinya gini, tapi Muhammad itu nabinya orang Arab. Ya. Adapun
kami tidak perlu beriman kepada Muhammad. Ini ada model ahlul kitab yang seperti itu. Ya. Makanya di antara mereka ada yang ahlul kitab yang ahli tauhid. Di antaranya disertasi yang ditulis oleh kawan saya, Tahir Wahid dari Amerika, disertasinya berjudul Al-Muwahhiduna minan Nasara. Ahli tauhid dari kalangan Nasara. Mereka tidak mensekutukan Allah, mereka tidak mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah, tidak. Tapi mereka juga tidak beriman dengan siapa? Nabi Muhammad nabi, tapi nabinya orang Arab, bukan nabinya Bani Israel. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab ya. Demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.